Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perpindahan kalor. Nah, sebelum masuk dalam materi, Ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi absen yang telah Ibu sediakan di Google Classroom ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai perpindahan kalor. Jadi, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menjelaskan dan membedakan macam-macam dari perpindahan kalor. Lalu yang kedua, menjelaskan contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana cara kalor berpindah? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan yang ketiga radiasi. Nah, pada konduksi, saat kamu menyetrika, setrika bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut dengan konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, jadi mekanisme pada perpindahan kalor secara konduksi itu saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya, suhu makin tinggi. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Nah, contoh pada konduktor, kemampuan menghantarkan kalor semakin baik. Ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, perak. Lalu, contoh isolator yang menghantarkan kalor semakin buruk ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Nah, di sini ada kayu sebagai pegangan, itu adalah isolator. Nah, untuk penggorengnya, untuk bersentuhan dengan api, itu adalah konduktor. Yang di sini menggunakan aluminium. Yang kedua, konveksi. Air merupakan konduktor yang buruk. Namun, ketika air bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Saat air bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran menuju ke bagian atas. Proses ini disebut dengan konveksi. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersamaan dengan gerak partikel-partikel bendanya. Arus konveksi dapat kamu temui di pantai berupa angin laut dan angin darat. Nah, pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, terjadilah angin darat. Nah, dimanfaatkan pada berbagai peralatan, contohnya adalah konveksi pada oven, hair dryer. Nah, elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic chair, dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah saat difungsikan. Udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Pada peralatan tertentu seperti pengering rambut, hair dryer, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas.
Lalu yang ketiga, radiasi. Bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah. Kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa? Dalam ruang hampa, tidak ada materi yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Jadi, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi dengan cara lain. Nah, cara tersebut dinamakan dengan radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu pada bola lampu menyala atau saat kamu duduk di dekat api unggun. Udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas. Namun, kamu yang berada di samping api unggun dapat merasakan panas. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, radiasi dapat memancarkan dan menerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Berdasarkan gambar di atas, disimpulkan bahwa semakin luas permukaan benda dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Perhatikan benda-benda yang di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius sebagai berikut. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Contoh lain, saat menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering. Nah, amati gambar berikut untuk menyimpulkan pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungan. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan sebagai berikut. Ada buaya. Untuk menghangatkan tubuh buaya, hewan berdarah dingin seperti buaya tadi memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, di sini ada termos. Contoh termos dapat mencegah perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Saat sumbat dibuat dari plastik atau gabus, bahan ini isolator yang baik. Nah, celah antara gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara, jadi tidak ada penghantar panas secara konduksi dan konveksi. Dua lapis gelas merupakan isolator yang baik. Gelas dilapisi dengan perak mengkilat. Mengapa harus mengkilat? Nah, wadah yang di luar ini adalah wadah luarnya. Kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini, kalor dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya, bersama gerak partikel-partikel bendanya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu ingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi absen yang telah Ibu sediakan di Google Classroom, dan selalu menggunakan masker ketika berkeluar rumah, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.